alaihi haddul qadhafi wa sayati anahu samanu najaldatan ila ayyukima. Kategorikan isim fi'il karena fi'il itu terbagi tiga, maka isim fi'il pun terbagi menjadi tiga. Secara otomatis fi'il itu kan ada dua. Sebenarnya talak bain. Talak bain. Kubro apa sugro? Talak bain. Mata af'alul jumu'ukillah. Alhamdulillah dan aful semakin Allah semakin aful juga. Dan dijulukinya termasuk dari marfu'atil asma, maka dia dihukumi sebagai Tolak ukur itu makdudnya atau adatnya? Setelah fi'il tafdil, jika ia berbentuk fa'il dalam segi makna, maka ia wajib dinasabkan. Final musabaqah qiraatul kutub antar pesantren seprovinsi Lampung, cabang Fathul Qorib dan cabang Syarah Ibnu Aqil. Masih tersisa 8 peserta yang belum tampil, dan ini jago-jagonya semuanya, yang 12 orang ini. Kita panggilkan peserta kelima ataupun peserta ketiga dari cabang Fathul Qorib, saudara Aan Zamzuri Musoffa dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Natar, Lampung Selatan. Tepuk tangannya untuk Natar, Lampung Selatan. Aan Zamzuri Musoffa. Silakan untuk memilih paket soal. Pilih paket soal yang paling mudah. Baik, Dewan Hakim yang mulia, peserta atas nama Aan Zamzuri Musoffa memilih paket soal dengan kode F-FQ-007 Kitab Fathul Qorib Sohibah 49. Qauluhu faslun fi bayani ahkamil qadhafi wal li'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ahkamil qadhafi wal li'ani. Wa walughatan masdarun ma'khudun minal li'ani ayil ba'du ayil bu'du wa syar'an kalimatun mahsusatun ju'ilat hujjatun lil muttari ila qadhafin min lathi firashihi wa ulhiqa al aribihi wa idza rama ay qadhafa ar-rajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadhafi wa sayati annahu thamanu najaldatan ila ayyukima ar-rajulu al-qadhifu al-bayyanatu bizinal makdhufati au yula'inu zaujatahu al-makdhufatu wa fi ba'din nusahi au yulta'inu bi amril hakimi au man fi hukmihi kal muhkami fayaqulu indal hakimi fil jami'i alal mimbari fi jama'atin minan nasi aqalluhum arba'atun asyhadu billahi innani laminas shodiqina fima
Romaitu bihi zaujati al-ghaibati. Fulanatan minaz zina wa in kanat hadiratan asyara laha biqaulihi zaujati hadihi wa in kana hunaka waladun yunafihi dzakaruhu fil kalimati fayaqulu wa anna hadzal waladu minaz zina wa laisa minni. Cukup. Coba, ya bagus tadi. Zakaruhu. Oke, coba Anda terjemahkan yang tadi dibaca sampai kalimat fulanah minaz zina, sampai situ aja dulu. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum qadzaf, menuduh dan sumpah li'an. Wa walughatan masdarun. Qadzaf dari segi bahasa yakni masdar yang diambil, li'an dari segi bahasa yakni masdar yang diambil dari lafaz lakni yang memiliki makna jauh. Sedangkan dari segi syariat yaitu kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan hujah bagi mutor. Wa idza rama ay qadzafar rajulu, apabila seorang laki-laki menuduh istrinya zina, maka baginya memiliki had qadzaf, memiliki hukuman yang akan dijelaskan bahwasanya hukuman tersebut adalah 80 cambukan. Terus hanya saja laki-laki yang menuduh istrinya berzina atau sumpah li'an terhadap istrinya yang dituduh tersebut ucapkanlah ketika di hadapan hakim dalam perkumpulan di atas mimbar dalam jamaah manusia, mengucapkan lafaz asyhadu billahi innani lamina shodiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanatan minaz zina. Saya bersaksi bahwasanya diriku adalah sebagian dari orang-orang yang benar dalam hal yang saya lemparkan kepada istriku. Cukup. Oke. Zamzuri tadi dibaca fi bayani ahkamil qadzaf wal li'an. Yang ingin saya tanyakan pada kalimat wasyara'an kalimatun makhsusatun, kalimatun di situ jadi apa nih? Menjadi khobar dari mubtada yang dikira-kirakan pada lafaz syar'an. Iya, secara syara. Kemana dia? Mubtadanya di mana? Kalau syar'an itu kan ini dia mansub, dia fathah. Iya, cuman mubtadanya itu dikira-kirakan. Iya, kemana dobirnya dikira-kirakan itu kemana? Huanya kemana? Ke li'an. Oke. Kalimatun kemudian makhsusatun jadi apa dia? Menjadi naat dari lafaz kalimatun, sifat. Oke. Kalimatun itu bentuknya mufrad apa mu'an apa tasnya apa jamak? Jamak.
Jamak. Maksusatun itu bentuknya jamak atau mufrad? Jamak. Maksusatun Mufrad. jamak. Mufrad. Mufrad. Ya. Kayak mana kaedahnya itu? Kok apa namanya mausufnya atau man'utnya lah itu kan jamak. Kok naatnya mufrad tadi? Apakah boleh kayak gitu? Boleh tidak? Jawab saja, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Apa kaedahnya? Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Anda tadi membaca kalimat illa ayyukimar rajulu al-qadhifu al-bayyinatu. Pertanyaannya, kenapa tadi Anda baca kalimat al-bayyinatu? Menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari lafaz zaujah. Pak. Fa'il dari mana? Bukan. Menjadi sifat Sifat dari zaujah. zauzah. Ya. Oke, sifat dari zauzah. Coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Illa ayyukima ar-rajulu al-qadhifu al-bayyinatu. Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kecuali ketika seorang laki-laki menuduh istrinya yang sudah terlihat berzina. Oke. Berarti yang menuduh siapa? Laki-laki, Laki-laki. Yang dituduh siapa? perempuan. Perempuan. Mana kata perempuan di situ? Ada nggak kata-kata perempuan di sini? Di belakang. Oh, di belakang. Udah ya, cukup. Nah, satu lagi yang ingin saya tanyakan. Tadi itu namanya mawaki oleh Arab. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang qadhaf dan li'an itu apa? Coba terangkan dulu. Qadhaf itu menuduh istrinya berzina. Ya, Sedangkan li'an itu sumpah untuk menunjukkan tuduhan tersebut, menguatkan tuduhan tersebut. menguatkan tuduhan Itu. tersebut. Oke. Kemudian apa sanksi daripada qadhaf itu sendiri? Sanksinya diberi hakim, yang diberikan oleh hakim adalah 80 kali cambukan. Siapa yang memberikan sanksi itu? Hakim. Hakim. Oke. Dasar hakim memutuskan itu apa? Maksudnya? Ya, hakim katanya nyambuk 80 kan. Ya. Nah, kok hakim bisa ucuk-ucuk 80 itu dari mana gitu? Dari kebenaran kabar itu, Kabar dari mana? Kebenaran kabar dari mana? tuduhan. Tuduhan. Enggak, yang saya tanyakan itu kok ucuk-ucuk 80 kali cambukan? Itu apa? Kenapa gitu? Apa dasarnya hakim itu apa 80 itu? Oke. Kalau ada orang berzina ya, itu kan dicambuk juga. Iya. Oke. Berapa kali dicambuk? 80 kali. Kalau qadhaf berapa kali? 80. 80. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aan Samsuri Musofa. Apa definisi qadhaf tadi? Tuduhan zina.
tuduhan zina. Bagaimana cara membuktikan tuduhan itu menurut syariat Islam? Kan itu baru nuduh tuh. Lah iya baru nuduh kan? Cara menunjukkan kebenaran. Lah iya, cara membuktikannya gimana? Tuduhan itu benar atau salah? Dengan sumpah. Sumpah apa? Sumpah li'an. Emang konteksnya sumpah li'an kayak gitu? Dia sebagai alat bukti. Kalau yang membuktikan tuduhan itu ya saksi. Berapa orang? 3 orang. minimal. Minimal 3. Ya. Ya. Terus li'an itu dalam posisi seperti apa? Li'an itu. Enggak, li'an itu apa sih? Li'an itu apa coba? Setahu saya sumpah. Sumpah siapa dengan siapa? Sumpah serapa bagaimana itu? Ya. Sumpah seorang laki-laki ketika di persidangan. Iya, dalam konteks apa dia sumpahnya itu? Dalam apa? Rangka apa? Dalam Dia sumpah itu karena apa gitu loh. Orang sumpah ini biasanya kalau nggak punya bukti. Kalau ada bukti ngapa sumpah? Sumpah saya nggak mencuri gitu misalnya. Itu udah kepepet biasanya. Dia sumpah apa dia? Lihat. sumpah di hadapan hakim. Iya, materi sumpahnya apa? Tentang apa? Tentang kebenaran laki-laki itu, kebenaran menunjukkan bahwasanya sang penuduh itu benar-benar menuduh bahwasanya istrinya berzina. Oh, sumpah itu di hadapan hakim. Ya, Kok dinamai li'an? Li'an itu apa sih artinya? Oke. Gimana? li'an artinya itu jauh. Aan Samsuri, qadzaf itu minimal 4 saksinya. Kalau nggak menemukan 4 suaminya merasa yakin istrinya telah berzina atau anak yang dikandungnya itu bukan anaknya, baru berlaku sumpah li'an di hadapan hakim. Dan istri juga bisa melakukan sumpah li'an. Jadi bisa saling li'an itu saling melaknat, kutukan ya. Maksudnya kalau ada yang berbohong itu dikutuk sama Allah, itu kira-kira begitu li'an itu. Cuman jatuh talak itu nanti. Kira-kira talaknya talak apa itu? Ending dari sumpah li'an nanti. Belum paham Mas. Oh ya, terima kasih, cukup. Oh ya. Berikan tepuk tangan kepada Aan Zamzuri Musofa. Saya nunggu-nunggu, kirain Dewan Hakim ketiga mau nanya. Kita panggilkan peserta Syarah Ibnu Aqil atas nama Mutawali dari Pondok Pesantren Madarul Ulum Bandar Lampung. Silakan para santri, para alumni yang belum makan dipersilakan untuk menonton sambil makan. Silakan Mutawali untuk memilih paket soal yang sudah disediakan. Dewan Hakim yang mulia,
peserta atas nama Mutawali memilih paket soal dengan kode F-AI-002. Soal pertama. Anda siap? Pegang mic. Coba Anda lanjutkan 5 bait setelah li inna anna laita lakinna la alka anna aksu malikana min amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa akhwatuh li inna anna laita lakinna la alka anna aksu malikana min amal. Ka inna zaidan alimun bi anni kufun walakin nabnahu dudidni wa ru'idat tartiba illa fil ladhi kalaita fiha aw huna ghairil badi wa hamza inna ftah lisati masdari masaddaha wa fi wa dakaksiri faksir fil ibtida wa fi bad'i silah wa haitsu inna liyaminin Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Soal nomor 2. Coba Anda lanjutkan 5 bait setelah Faklum kiasu masdaril mu'adda min disalasatin karodda rodda. Fa'lun qiyasul masdaril mu'adda min di salasatin karoda roda wa fa'alal lazimu babuhu fa'al kafarahi wa kajawan wa kashalal wa fa'alal lazimu mislu qa'adalahu fu'mulun bitirodin kagoda. Kebalik Ustaz. Oke, selanjutnya Lanjut, 2 lagi. Satu. insyaallah pas. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Anda buka Sohifah 146. Sohifah 146. Materi yang barusan mana ba'an fi'lin kasyattana wa soh huwasmu fi'lin wa kada awwah wa ma. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ba'an fi'lin kasyattana wa soh huwasmu fi'lin wa kada awwah wa ma. Wa ma bima naf'al ka amina kathur wa ghairuhu kawa wa hayhata nazur wal fi'lu min asma'ihi 'alaika wa hakada dunaka ma'laika kadar wa idha balha nasibaini wa yaf'alan khabdu masdaraini wa ma lima tanubu anhu min amal laha wa akhir malidi fil amal. Asma'ul af'ali wal aswat mana ba'an fi'lin, kalimat yang menggantikan posisi fi'il seperti syattana dan soh itu disebut dengan isim fa'il. Selain syatana dan wasoh ada juga lapan awah dan mah. Wa ma bima'na fa'al dan isim fi'il bima'na amr seperti lapan amin itu banyak digunakan. Wa ghairuhu dan selain dari amin itu seperti lapan wa dan hayhata itu sedikit atau langka. Wal fi'lu min asma'ihi 'alaika wa hakada dunaka ma ilaika, salah satu atau bagian dari isim fi'il adalah lafaz 'alaika yang terbentuk dari jar majrur, dunaka yang terbentuk dari dzaraf madrub dan juga lafaz ilaika. Begitu pula lafaz ruwaida balha yang menasobkan dan mengamal, keduanya beramal menjerkan yang kedua-duanya menjadi masdar. Wa ma lima tanubu anhu min amal wa akhmalidi fil amal. Ketentuan-ketentuan yang menjadi pengganti dari fi'il dari beramal maka berlakukanlah pada isim fi'il wa akhir malidi fil amal, dan akhirkanlah kalimat yang diamalkan alias ma'mulnya.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Asma'ul af'ali asma'un taqumu maqamal af'ali fid dilalati ala ma'naha wa fi a'maliha wa takunu bi ma'nal amri wa huwa al-kathiru fiha kamah bi ma'na ukfuf wa amina bi ma'na istajib wa takunu bi ma'nal maji ka syattana bi ma'na iftaraqa taqulu syattana zaidun wa amrun wa hayhata bi ma'na ba'uda taqulu hayhata al-aqiqu wa ma'nahu ba'uda wa bi ma'nal mudhari ka awah bimana atawajja'u wa wai bimana a'jabu wa kilahuma ghairu makisin wa qad sabaqa fil asma'il mulazimati linida annahu yunqasu isti'malu fi'al ismi fi'lin mabniyan 'ala al-kasri fi'ali ismi fi'lin mabniyan 'ala al-kasri min kulli fi'lin sulasiyin fataqulu dorobi ay idrib wa nazali ay inzal anzil wa kitabi ay uktub wa lam yadhkurul musannifu huna istighna'an bi dzikrihi huna. Mantap. Isim-isim fi'il adalah isim-isim yang berada atau menempati posisi fi'il di dalam menunjukkan pada makna fi'ilnya dan juga di dalam pengamalan fi'il tersebut. Dan isim fi'il ada yang bermakna amr, ini yang sering sekali atau banyak, seperti lafadz mah di mana ukfuf cegahlah, dan amin di mana istajib ijabahlah. Dan terkadang isim fi'il juga ada yang bermakna madi seperti lafadz syattana di mana iftaraqa berpisah. Taqulu syattana zaidun wa amrun. Syattana zaidun wa amrun, berpisah sama Zaid dan Umar. Hayhata bi makna ba'uda taqulu. Hayhata bi makna jauh, hayhata al-aqiq. Batu akik jauh wa ma'nahu ba'uda wa bi makna al-mudhari, dan ada yang menggunakan makna mudhari seperti awah yang bermakna atawajja'u, kaget. Gitu. Wa wai bi makna ajabu, dan wai bi makna ajabu, buset atau aku terkagum. Bakilahu ma ghairu makisin, dan lafadz awah atau wa itu tidak dikiaskan. Waqad sabaqa fi asma'il mulazamati fi nida, dan telah diterangkan di pembahasan isim-isim yang harus dijadikan sebagai munada. Annahu yunqasu istimalu fa'ali, dan dikiaskan penggunaan lafadz fa'ali, yaitu isim fi'il yang dimabnikan pada kasrah di setiap fi'il sulasi, maka dikatakan dorobi yang bermakna idrib, wa nazali yang bermakna anzil, turunlah, wa kitabi yang bermakna uktub. Dan musannif tidak perlu membeberkan karena sudah dianggap cukup pembahasan itu di asma'ul mulazamatil nida. Ya. Saya mau dijelaskan bahwa kata-kata yang masuk kategori soh atau yang lainnya itu isim fi'il. Cara kita mengetahui itu isim fi'il itu bagaimana? Kan di bait awal di kalam itu juga wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahsah wa hayyal. Di situ memang lebih spesifik kepada fi'il amr. Jika ada isim bermakna fi'il amr, namun jika ada kalimat bermakna amr namun dia tidak bisa memasukkan nun taukid, maka jadikan dia sebagai isim fi'il amr. Nah, yang jadi masalah kan kita tidak tahu. Ujuk-ujuk ini ada kata-kata semacam inilah, kita memasukkan kategori itu caranya bagaimana? Misalkan begini, kalau ini memang sudah linear dan sudah banyak didengar, wala taqullahuma uffin, itu tahu semua itu. Cuma kalau kita tidak tahu, misalkan kata-kata itu memang belum kita dengar, cara mencarinya itu gimana? Yang pasti karena di sini asmaul takum wa kamal af'al fid dilalati ala makna, kita harus tahu maknanya dulu. Berarti harus tahu lughah Arabnya. Berarti ke kamus gitu ya? Iya. Nah, sekarang mentakdirkannya gimana? Ketika ada kata-kata, ya, kemudian ada sebuah redaksi, katakanlah redaksi. Ya kita takdirkan, kita ikutkan kemana itu? Itu ada caranya apa enggak itu?
seperti yang telah diterangkan tadi bahwa karena ini isim namun dia dikategorikan isim fi'il karena fi'il itu terbagi tiga, maka isim fi'il pun terbagi menjadi tiga. Secara otomatis fi'il itu kan ada dua, ada muta'addi, ada lazim, ada yang menasabkan pada maf'ul, ada yang cukup pada marfu'nya saja. Maka karena fi'il itu beramal demikian, maka si isim fi'il ini diberlakukan seperti ketentuan fi'il tersebut. Coba contohkan satu-satu. Oke. Ada tiga itu contohkan masing-masing. Contoh seperti lapan iftaroko itu kan binanya bina mutawa'ah. Iftaroko itu bermakna syatana, syatana Zaidun wa Amrun. Zaid dan Umar berpisah. Jadi si Zaidun itu ropa dikarenakan syatana itu bermakna iftaroko fi'il madinya. Karena mutawa'ah itu ya menjadi lazim. Mutawa'ahnya siapa itu? Karena ada mutawa'ahnya apa, wajan apa gitu kan. Iftaroko. Nah, mutawa'ahnya siapa? Gimana? Mutawa'ah kan ada mutawa'ahnya fa'ala, mutawa'ahnya apa. Ini mutawa'ahnya siapa? Faruko yafruku. Furqan. 8 Mutawa'ahnya. 6 lagi habis ini. Jadi dia bisa mutawa'ah itu kan ada yang membuat jadi mutawa'ah. Bukan perubahan pada wazannya. Oh iya. Jadi si Zaid dan Umar ini ada yang memisahkan. Coba kalau dijelaskan yang lebih jelas gimana coba, biar yang lain juga bisa jelas. Yang runtut gitu. Kan kalau itu kan jama'atul ibila fajtama'a dalikal ibilu. Berarti kalau ini iftaraktu Zaidan wa Amrun faftarakal Zaidun wa Amrun. Berarti ada yang memisahkan. Ada. Siapa? Itu tadi. Kalau saya di sini pakai saya aja lah. Nah, kemudian kalau sudah Anda memisahkan, efeknya Zaid Umar pisah gitu lah. Iya, jadi mereka itu menjadi korban dari perpisahan yang saya lakukan. Anjay. Itu kamu sano. Udah yang kedua yang selanjutnya, contoh yang Lapan hayhata bimakna ba'uda, hayhatal akik. Jadi batu akiknya jauh. Jadi sama ba'uda juga lazim, jadi al akik dibaca rofa. Kemudian al mudhari awah bimakna atawajja'u. Aku terkaget. Itu iya, aku terkaget. Kalau di Indonesia itu mungkin gitu, mungkin seperti itu. Kalau menurut Anda yang namanya isim fi'il ini masuk kategori makis, dapat dikiaskan apa simai? Kan tadi ada dua lafaz awah dan wa, itu keduanya tidak bisa dikiaskan. Yang tidak bisa dikiaskan yaitu atau yang lain. Ada juga ketentuan seperti jar majrur, alaika dan ilaika yang memang sudah menjadi. Coba jelaskan mana yang makis, mana yang tidak makis itu. Sepertinya semuanya tidak bisa dikiaskan karena sudah memiliki ketentuan dan memang lafaz itu sudah ditentukan dari wadi'nya. Itu insyaallah. Bisa nggak? Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Bisa nggak? Oh, tidak bisa. Hah? Bisa. Baik. Saudara Ali, asmaul af'ali wal aswati. Isim fi'il dan isim sawt. Ini agak menarik sesungguhnya. Ada isim tapi juga dicantumkan fi'il. Coba jelaskan secara rinci maksud daripada isim fi'il itu apa? Mungkin kita kembalikan lagi. Mana ba'an fi'il kasyatana wasoh itu adalah isim, cuman dia memiliki makna dan pengamalan seperti fi'il. Dikarenakan fi'il itu ada 3. Baik, keterangannya sesuai dengan yang Anda baca saja, jangan terlalu jauh. Apa itu isim fi'il? Yaitu isim yang menggantikan posisi fi'il. Isim yang menggantikan posisi fi'il dari segi apa saja? Menunjukkan pada makna dan pengamalannya. Satu, dari segi menunjukkan
makna. Yang kedua, pengamalan berikutnya sudah. Hanya itu saja. Ya. Selanjutnya, bentuk-bentuk isim fi'il ini ada berapa macam? Karena kan fi'il itu ada 3, maka isim fi'il pun 3. Isim fi'il itu ada 3. Bagaimana hukum isim fi'il? Hukum isim fi'il itu mabni. Mabni ma'rifat nakirah. Ma'rifat nakirah. Dikarenakan makna fi'il jadi tidak ada ma'rifat dan nakirah. Kata siapa? Apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin dengan jawaban itu? Ingat enggak bagaimana proses daripada isim fi'il termasuk dalam kategori Siap. ada di bait wa minhu wal ismu minhu mu'rabun wa mabni bisyabahin minal hurufi mudni kasyabahil jawabannya mabni. Jawabannya mabni mu'rab. Mabni. Masih bisa di otak-atik tidak? Enggak. Tidak bisa di otak-atik. Baik. Berikan contoh daripada isim fi'il bermakna madhi wal mudhari wal amr. Kalau madhi contohnya syatana zaidun wa amrun. Kalau mudhari atawajja'u, kalau amr amin ay bimana istajib. Atawajja'u kayaknya enggak ada isim fi'il atawajja'u itu. Allah. Bimana atawajja'u. Baik, selanjutnya apa perbedaan antara isim fi'il dengan isim shaub? Kalau isim fi'il sesuai dengan namanya, isim menunjukkan pada fi'il dan makna secara makna dan pengamalan. Dan kalau isim shaub, isim yang menunjukkan pada suara seperti yang sering kita katakan juga di Indonesia, suara kaki kuda itu tuk tik tak tik tuk. Nah, itu disebut dengan isim shaub. Kuda lumping. Iya, seperti itu. Coba berikan, ini isim shaub nih, unik ini isim shaub nih. Berikan contoh isim shaub dari kuda. Isim shaub dari kuda. Pakai bahasa kita saja. Jangan cari bahasa Arabnya. Gantung kudanya lagi Saya ngapain? belum pernah jadi kuda. Begitu. Jadi nggak bisa. Gitu. Isim shaub dari kambing. Karena saya manggil kambing itu embe, jadi saya menggunakan suaranya embe. Embe ya. Kalau jangkrik, isim shaub jangkrik. Krik krik. Kemudian kalau isim shaub dari anjing. Guk guk guk. Wah, ini berarti Anda harus banyak belajar ya. Baik, selanjutnya coba beri maksud daripada wal fi'lu min asma'ihi 'alaika wa hakadha dunaka ma ilaika. Wa hakadha dunaka ma ilaika. Dua bait itu, kada ruwaida balha nasibaini. Beri maksud secara singkat. Termasuk dari isim fi'il adalah lafadz 'alaika, dan termasuk pula lafadz dunaka dan ilaika. Termasuk isim fi'il juga lafadz ruwaida balha yang menasobkan. Dan jika keduanya menjerkan atau beramal dengan mahfud, menjerkan, maka keduanya menjadi masdar. Menjadi masdar. Kedudukannya Saya bertanya dulu nih. Jadi isim fi'il ini, ya, isim fi'il ini berarti tidak mesti hanya terbentuk dari isim, begitu? Gimana? Isim fi'il apakah tidak mesti hanya terbentuk dari isim saja? Tidak. Di sini ada yang berupa jar majrur dan dzaruf madruf. Apanya itu? Ada nggak yang dari masdar? Ya, tadi seperti ruwaida yang Enggak ada nggak yang dari masdar? ada. Kemudian kalau isim fi'il dibentuk dari masdar, dia apa saja amalnya? Fa ini juroma ba'dahuma fahuma masdarani nahu ruwaida zaidin ay irwadi zaidin imhali wa huwa mansubun bi fi'li mudmarin. Baik, terima kasih. Selanjutnya monggo. Sedikit saja, satu isim fi'il. Berarti sisi lainnya adalah fi'il ya. Saya cuma minta tolong, bedanya isim fi'il dengan fi'il itu apa sih? Baik, tadi telah diterangkan bahwa jika isim fi'il itu kan isim
yang dimabnikan. Bedanya saja. Kalau jika fi'il itu ada yang mutasarrif dan ghair mutasarrif, artinya bisa ditasrif baik logawi ataupun istilahi, dan jika soh atau isim fi'il itu tidak. Perbedaannya ya tanda-tanda fi'il tidak bisa masuk kepada isim fi'il. Ya dua aja kalau tahunya. Sudah. Mau nyebut dua lagi nggak? Ya udah dua aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah buat Mutawali. Selanjutnya kita panggilkan peserta yang dari jauh sana, dari Lampung Barat, dari Miftahul Huda 407 atas nama Akik Zainul Haq. Silakan untuk memilih paket soal yang sudah disediakan. Dewan Hakim yang mulia, peserta atas nama Akik Zainul Haq memilih paket soal kode F/FQ/002 Kitab Fathul Qorib Sohipah 47 Faslun fi ahkamil khulu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa nafa'ana bi'ulamihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil khul'i wa huwa bi dhammil kha'il mu'jamati mushtaqqun minal khul'i bifathiha wa huwa an-naz'u wa syar'an firqatun bi'audhin maqsudin fa kharaja al-khul'u ala dammin wa nahwihi wal khul'u jaizun ala audhin ma'lumin maqdurin ala taslimihi fa in kana ala audhin majhulin ka'an khala'aha ala thawbi ghairi muayyanin banat bibahril mithli wal khul'u as-sahihu tamliku bihi al-mar'atu nafsaha wala raj'ata lahu ay zawju 'alayha sawa'un kana al-'audu sahihan aw la wa qawluhu illa binikahin jadidin saqitun fi aktsarin nuskhi wa yajuzu al-khul'u fi tuhri wa fil hayd wa la yakunu haraman wa la yulhaqu al-mukhtali'atu at-talaqa bi khilafir raj'iyati fayulhiquha. Terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini musannif menjelaskan tentang masalah hukum-hukum khulu, yang mana khulu tersebut didomakan khul'nya yang diberikan titik di atasnya, yang mana khulu merupakan salah satu kalimat yang diambil dari lafaz khul'un dan arti kata dipatahkan khul'nya, yang mana secara logawi ataupun secara letterlek bahasa yang namakan khulu adalah an-naz'u, yaitu mencabut. Akan tapi secara etimologi ataupun secara syar'i yang dinamakan dengan khul'u adalah suatu perpecahan ataupun perpisahan dengan atas dasar adanya salah satu alat yang dijadikan alat tukar dengan yang dimaksud. Kemudian keluar dari bahasa al-khul'u yaitu adalah dam ataupun sebangsa daripada dam tersebut. Kemudian hukum khulu tersebut hukumnya adalah jaiz ataupun boleh dengan adanya syarat yaitu aud maklum,
yaitu salah satu alat tukar yang diketahui, yang ditentukan dan bisa dipasrahkan. Kemudian ketika aud tersebut majhul ataupun disamarkan, seperti misalnya ada seseorang yang menghulu kepada seorang istrinya dengan menggunakan baju yang ditentukan, maka itu harus diperjelas dengan mahar misil. Kemudian khulu ataupun khulu yang sahih adalah dimiliki oleh seorang perempuan kepada dirinya, dan ketika seorang telah meminta khulu kepada seorang suaminya, maka tidak bisa kembali lagi kepada seorang suaminya, ataupun suaminya tidak bisa merujuk kembali lagi kepada seorang istrinya, baik itu audnya yang sahih ataupun tidak, kecuali dengan adanya pernikahan yang baru kembali, yang mana bahasa tersebut dalam kebanyakan nusakh itu tidak dicantumkan. Kemudian hukum khulu boleh dilakukan dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan haid, dan tidak bukan mahram. Kemudian khulu termasuk ataupun dimasukkan sesuai dengan hukum talak, dibedakan ataupun tidak sesuai dengan talak rujuk. Pertanyaan yang pertama, saya awali dengan nawaqidul i'rab ya. Coba mana mubtada, mana khabarnya pada kalimat faslun fi ahkamil khal'i. Mubtadanya adalah faslun, khobarnya adalah faslun, sedangkan mubtadanya itu disimpan. Takdirnya adalah hadza faslun. Khobarnya faslun, mubtadanya adalah isim isyarah yang disimpan, sehingga ketika ditakdirkan adalah hadza faslun. Lanjut lagi. Wa huwa an-naz'u. Itu an-naz'u itu jadi apa? Khobar. Khobar dari mana? Mubtada lapad wa huwa. Oke. Satu lagi. Kata-kata coba Anda lihat. Ka'an khala'aha ala thawbin ghairu muayyan banat bimahril misli. Yang ingin saya tanyakan, kata banat itu fi'il apa isim? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Madi. Fa'ilnya mana? Isim domir. Domirnya kemana? Domirnya kepada mar'ah. Oke. Sekarang saya tanya, coba Anda jelaskan apa itu khulu. Khulu secara bahasa tadi adalah naz'u. Dalam arti kata kalau kita sering dengar dinamakan khulu adalah seorang istri yang meminta talak kepada seorang suaminya, itu dinamakan dengan khulu. Permintaan talak dari seorang istri kepada suaminya. Oke. Kemudian tadi Anda sering sebutkan kata-kata iwadon maksudin. Itu apa maksudnya? Iwadon maksudin itu adalah ketika misalnya seorang istri meminta talak kepada seorang suaminya, maka seorang istri tersebut harus memberikan aud maklum ataupun aud yang maksud ataupun sejumlah uang yang ditentukan oleh seorang suami kepada seorang istri. Yang menentukan jumlah barangnya adalah Suami. Anda temukan di teks mana? Bi'audin maksudin. Itu ditemukan dalam teks wal khulmu jaizun ala audin ma'lumin maqdurin ala taslimihi. Oke, yang saya tanyakan, mana teks yang menyebutkan bahwa ketentuan iwad maksud itu ditentukan oleh pihak suami? Yaitu teks yang menjelaskan tentang itu adalah wal khul'u as-sahih tamliku bihil mar'atu nafsaha wala raj'atalah. Iya, mana teksnya? Tamliku bihil mar'atu nafsaha. Coba Anda terjemahkan. Yang mana khul'u yang sahih adalah dimiliki oleh seorang perempuan kepada dirinya. Berarti mana suami yang mengambil haknya ditentukan sendiri, mana kalimatnya? Secara terjemah memang tidak ada. Memang nggak ada. Jangan ngarang-ngarang yang nggak ada. Gitu. Oke,
yang pertama. Yang kedua, khulu ini hukumnya apa? Jaiz. Jaiz. Hanya sebatas itu? Boleh? Tidak. Jadi khulu ini adalah permintaan talak dari seorang perempuan, istri kepada seorang suami. Hukumnya jaiz, itu adalah asal hukumnya. Apabila ketika seorang suami tersebut tidak memberikan nafkah kepada seorang istri, maka berarti si istri wajib hukumnya meminta talak. Wajib hukumnya? Bukan wajib, maksudnya ya seharusnya, karena kan itu kan kewajiban seorang suami kepada seorang istri. Oke, sekarang saya tanya, hukum khulu itu apa? Jaiz. Jaiz. Jaiz kalau misalkan seorang suami menjalankan kewajibannya sebatas kemampuannya, kemudian apakah istri masih diperbolehkan meminta khulu itu? Tetap diperbolehkan. Mana dasar? Wal khulu jaizun ala audin ma'lumin maqdurin ala taslimihi. Oke, baik. Sekarang bagaimana kalau misalkan saya bacakan ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan begini, ayyuma imra'atin sa'alat talaqa bi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Oke. Tadi Anda mengatakan boleh. Padahal dalam hadis Nabi dikatakan fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Iya. Bagaimana pendapat Anda? Tetap boleh, karena dalam hal tersebut secara kontekstual ataupun secara tekstualnya berarti itu sekadar diharamkan, bukan berarti pahara ataupun bahasa haram itu ditujukan kepada seorang istri meminta talak kepada suami, tapi bahasa haram itu berarti si orang itu tersebut ketika meminta talak kepada seorang suami maka diharamkan baginya untuk mencium aroma surga. Oke, saya ulang lagi, saya terjemahkan Indonesianya hadisnya ya. Ya. Perempuan manapun, istri apapun itu, sa'alat talaqa, yang meminta cerai kepada suaminya bi ghairi ba'sin, tanpa ada alasan, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, haram baginya nyium surga, nggak akan dicium dia. Gitu. Sekarang saya tanya, dari hadis ini yang Anda pahami tadi kata al-khulu jaiz, itu kontradiktif atau tidak? Tidak. Ini ada Ustaz Noventa, S1-nya apa syariah, belajar tentang hukum keluarga. Ada Ustaz Humed juga S2-nya hukum keluarga. Ada Ustazah apa? Ai juga S2-nya hukum keluarga. Sekarang saya tanya lagi. Seorang istri yang meminta talak kepada suaminya, kemudian setelah dikabulkan terjadilah talak atas dasar khulu tadi, bolehkah tidak seorang suami merujuk istrinya? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Alasannya kenapa? Ada bahasa tadi wala raj'ata lahu 'alaiha. Oke. Dan yang kedua, tadi saya catat benar itu di ingatan saya. Anda mengatakan bahwa rujuk itu seorang suami bisa dilakukan oleh suami, juga dilakukan oleh seorang istri. Pertanyaannya, hak rujuk itu apakah untuk suami istri, ataukah untuk istri, ataukah untuk suami saja? Untuk suami saja. Untuk suami saja. Ya. Berarti kalau istri tidak ada hak untuk rujuk. Tidak ada hak untuk rujuk. Apa yang dari mana Anda baca itu? Itu berdasar pendapat siapa atau di kitab mana yang kamu temukan kalimat seperti itu? Kalau kitabnya lupa. Nah, nanti dikembangkan sama Ustaz Abdul Aziz. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akib Zainul Haq, coba diulang takrif dari khulu. Khulu secara lugat adalah, nggak usah lugat, langsung takrif aja. Syarif birqatun bi'audin maksudin. Terjemahkan. Perceraian yang di atas dasarkan dengan alat tukar yang dimaksud. Khulu itu
hak suami, hak istri, atau hak salah satu dari keduanya? Kalau itu secara bahasa ataupun secara syarak tadi menyebutkan berarti hak ulu itu adalah hak istri meminta talak kepada seorang suami. Ketika kondisi apa hak istri itu muncul? Mungkin secara tidak langsung hak seorang istri meminta talak kepada seorang suami ketika seorang suami tersebut tidak menjalankan apa-apa ataupun tugas-tugas kesuamiannya kepada seorang istri. Contohnya apa? Misalnya memberi nafkah, terus lahir ataupun batin, misalnya mendidik istrinya ataupun mendidik anaknya, ya. Misalnya ketika hak itu hak si istri tidak terlaksanakan dari atas kewajiban suami, berarti seorang istri bisa meminta talak ataupun khulu kepada suami tersebut. Kalau sering pulang malam bisa ngajukan talak khulu tidak? Kalau tergantung alasannya. Kalau sering malamnya memang atas dasar kerja, dalam arti kata bukan main ke cewek yang lain, berarti bisa. Berarti tidak bisa. Tapi kalau misalnya seorang suami tersebut pulang malam atas dasar misalnya main-main ke rumah mamah muda yang lain misalnya, ataupun cewek-cewek yang beda, berarti bisa. Iwat itu apa? Iwat itu adalah kalau misalnya di Indonesia berarti rupiah. Iwat itu adalah alat tukar ataupun uang ataupun arti bahasa Indonesianya apa? Iwat itu tukar di audin maksudin. Audin alat tukar, memasrahkan alat tukar yang biasa digunakan di daerah ini. Itu kalau talak hulu itu namanya tebusan atau kompensasi. Nah, itu. Oke, sekarang saya kejar besaran kompensasi, siapa yang menentukan? Istri. Oh, istri. Dan berubah lagi ya? Istri. Boleh. Sekarang pertanyaan saya begini, boleh nggak hakim menentukan besaran kompensasi? Tergantung dari permintaan si istri. Kalau si istri tidak menentukan berapa jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh seorang suami kepada seorang istri, berarti ditentukan oleh hakim. Berarti dikembalikan kepada mahar misilnya. Kalau diputuskan oleh hakim, talaknya jatuhnya talak apa? Kalau berangkatnya dari hulu. Kalau berangkat dari hulu kemudian dijatuhkan talaknya oleh hakim, berarti sesuai dengan keterangan di sini talaknya talak bain. Talak bain. Kubro apa sugro? Talak bain kubro. Karena di sini menggunakan bahasa wala raj'ata lahu 'alaiha. Laknya adalah lil la'inabil jinsi. Pernah baca sigot taklid tidak? Oh, belum nikah. Oh, terima kasih ya. Saudara Akik, satu aja pertanyaannya. Coba Anda tasrif lafaz jaiz. Jaiz. Tasrifnya lugawi ataupun istilahi? Istilahi dan lugawi. Istilahi. Fahuwa jaizun, fahum jaizani, fahum jaizuna, fahum jawazun, fahum jawazatun, fahum jawazatun, fahiya jaizatun, fahum jaizatani, fahunna jaizatu, wa hunna jawaizu. Tasrif istilahi. Jaza yajuju zaujan, jaza yajuzu jaujan, fahuwa jaizun wa dhaka majuzun. Juz ma'aj'aza aj'iz bihi aj'azu la taj'uz maj'azun maj'azun maj'ajun. Coba diulang yang istilahi, diulang. Yang istilahi. Diulang. Jaza fa jaza ja'aza yaj'izu ja'zan, fahuwa jaizun wa dhaka maj'uzun. Uj'uz ma aj'aza aj'iz bihi aj'azu la taj'uz maj'azun maj'azun maj'azun. Jadi beda. Ini gimana? Yang antara kedua. yang awal yang kedua. Yang kedua. Asalnya lafaz apa? Ja'aza. Ja'aza. Ya. Ja'aza. Jawaza. Jawaza, ja'aza, jayaza. Apa aj'aza? Jawaza. 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 Berarti nasrifnya tadi gimana? Jawaza. Ya juzu. Jaizu. Wadaka majuzun. Dianutkan kepada bab apa? Pada bab sulasi mujarrad
Jaza ya juju berarti sulasi majar bab pertama. Jaza Ya juju nasoro ya nusuru fa'ala ya fa'alu. Oke, gitu saja. Cukup, terima kasih. Kali lebih akurat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Akik Zainul Haq. Selanjutnya kita panggilkan peserta syarah Ibnu Aqil atas nama Yudo Hardani dari Pondok Pesantren Darus Solihin Tebu Ireng 12 Tulang Bawang. Silakan untuk memilih paket soal yang sudah disediakan. Oh, tinggal satu berarti ya? Dua lagi. Dewan Hakim yang mulia, peserta atas nama Yudo Hardani akan memilih paket soal kode F-AI-003. Soal pertama, coba Anda lanjutkan 5 bet. Mastasnatil lakmatama min yantasib wa ba'da nafin au kanafinin tuhib. Mastasnatil lakmatama min yantasib wa ba'da nafi au kanafinin tuhib. Ijba'u mata sarawan subang kota wa antamim fihi ibdal waqat wa ghairun nasbun sabiqin fi nafi qat nafi wa. Coba Anda lanjutkan 5 bet. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah summa ta'af'alun jumu'u killah. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah summa ta'af'alun jumu'u killah. Wa badu di bikasratin waqanya fika arjulun wal aksu ja'a kasubili fa'lin isman saha anam af'ulu wa liruba isman aidan bija'alun inkana kal'amaki wa dira'il fimatin wa ta'nisin adil ahrufi wa ghiru ma'af'ulu fi mutarbihi minasman maksiluk. Biasa. Terima kasih. Selanjutnya soal terakhir, silahkan Anda buka halaman 175. Materi fa'la li wasfin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayitun bihi qamin. Fa'lali wasbin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayyitin bihi qamin. Wazan fa'la untuk wasof seperti lafaz qatilin, dan untuk zamin seperti lafaz halikin. Min amsilati jam'al kasroti fa'la wa huwa jam'u liwas bin ala. Fa'la liwas bin kakotin wa zamin wa halikin wa mayitun bihi qamin. Lipu linisman sahala man fi'ala wal wad'u fi fa'lin wa fi'lin qalalah. Wa fu'alun wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah wa asfailin lahu mu'adilin mu'adilah wa misluhu fu'alu fi man dukira wa dhani fil mu'alil laman nadharu. Wazan fa'la untuk wasof seperti lafaz qatilin, dan untuk wazan fa'la untuk lafaz untuk zaman seperti lafaz halikin. Untuk wazan fu'lin itu untuk isim yang sah lam fi'ilnya, dan untuk wazan fi'alah wal wad'u fi fa'lin wa fi'lin qalalah. Membaca fa'lin itu menurut asal tercetaknya, dan membaca fi'lin itu hukumnya sedikit. Adapun wazan fu'alun untuk fa'il, untuk wazan fa'ilin
Dan untuk wazan fa'ilatin, untuk wasofnya seperti dua wasof atau dua sifat seperti contoh